Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah, faman ahsaha dakhalal jannah. Hadis muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, Imam Ibnu Katsir menghadirkan sebuah pembahasan bahwa ada sebuah konsekuensi iman, ada konsekuensi keyakinan yang harus muncul dari setiap mukmin muslim yang mengucapkan kata Allah. Saat dia menyebut nama Allah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka keyakinan demi keyakinan, konsekuensi dari iman itu harus dihadirkan di dalam hati, sehingga dia benar-benar sempurna menjadi sosok mukmin muslim. Apa yang harus dihadirkan ma'asyiral muslimin hafizakumullah saat kita menyebut nama Allah? Pertama, Allah adalah al-ismul a'zam, nama teragung, yang puncak keagungannya tidak mungkin bisa dilampaui oleh siapapun, yang tidak ada yang bisa menyamai atau mendahului atau melampaui. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jikalau kemudian kita mengakui bahwa ada orang terkaya, tapi pasti ada yang bisa melampaui untuk bisa jadi jauh lebih kaya. Kalau dikatakan bahwa ada orang terganteng, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka pasti ada yang lebih ganteng dari dia dan bisa dilampaui oleh orang lain posisinya. Tapi ketika disebut nama Allah, dia adalah al-ismul azam, teragung, tertinggi, termulia, yang keagungan dan kemuliaannya tidak mungkin bisa disamai oleh siapapun, apalagi dilampaui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang kedua yang harus kita munculkan adalah ini adalah nama yang hanya khusus untuk Allah, dan Allah tidak mengizinkan siapapun untuk diberikan nama Allah, kecuali yang ada adalah penghambaan kepada Allah, ikrar yang merupakan bagian dari dia betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma'i 'indallah, nama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rajulun yusamma bihi Abdullah wa Abdurrahman, yaitu orang yang diberikan nama Abdullah, hambanya Allah, wa Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah,
Maka ketika kita ingin memberikan nama Allah pada diri kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bukan Allah dalam makna zat Allah itu sendiri. Maka yang boleh adalah penghambaan terhadap Allah, Abdullah, Ibadullah, Abdur Rahman, Abdul Ghafur. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga, ketika kita menyebutkan nama Allah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka jangan sampai ada keyakinan bahwa ada keterbatasan yang dimiliki oleh Allah. Dalam hal apa? Semua hal. Termasuk Bapak Ibu, ketika Allah diyakini memiliki nama-nama yang indah, yang biasa kita sebut dengan Al-Asma'ul Husna, maka jangan sampai kita memberikan batas, entah kesempurnaan sifat mulia yang disandang oleh nama-nama itu, atau jumlah dari nama-nama tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada sebuah pertanyaan yang muncul, apakah benar nama-nama Allah yang terangkum dalam Al-Asma'ul Husna itu hanya 99? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang menunjukkan kata 99 itu. Itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillah", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 isman mi'atan illa wahidah, 99 nama yang maha agung dan indah, 100 kurang 1. Waman ahsaha dakhalal jannah, dan siapapun yang bisa menjaganya maka dia dijamin surga. Ada angka 99 disebutkan dalam hadis ini. Tapi apakah itu bermakna bahwa nama Allah hanya 99? Sehingga setiap kali ketika kita ditanya berapakah jumlah Al-Asma'ul Husna, 99. Bapak Ibu, angka 99 dalam hadis ini itu bukan pembatasan. Kalau kita batasi nama Allah hanya 99, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, apa mungkin Allah memiliki keterbatasan? Keterbatasan nama, keterbatasan sifat, keterbatasan kewenangan, tidak mungkin. Maka hadis yang bermakna 99 ini difahami dan dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Itu bukan pembatasan, tapi itu informasi bahwa Allah memberitahukan kepada kita Allah memiliki 99 nama. Itu informasi yang disampaikan oleh Allah tentang 99 nama yang disampaikan kepada kita. Tapi itu bukan menjadi batasan bahwa nama Allah hanya 99. Contoh Bapak Ibu, ketika kita berjumpa dengan kawan dan kawan itu mengatakan, "Saya punya mobil." Dia sampaikan kepada kita, "Saya punya mobil." Pertanyaannya adalah, apakah ketika fulan mengatakan saya punya mobil, itu berarti yang dia punyai hanya mobil? Ternyata ketika kita datang ke rumahnya, ya punya sepeda motor, ya punya sepeda poligon, ya punya kulkas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika fulan mengatakan saya punya mobil, itu hanya informasi bahwa yang ingin disampaikan kepada kita ya mobil yang dia miliki. Dan ternyata ada banyak barang yang dia miliki yang tidak dia informasikan kepada kita, dan tidak mungkin juga. Untuk apa? Maka makna ketika Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidah", itu bukan pembatasan bahwa nama Allah 99. Itu hanya bermakna bahwa
Allah ingin memberitahukan kepada kita 99 nama yang Allah miliki, tapi itu bukan batasan, karena ada banyak nama lain yang tidak terhingga jumlahnya yang Allah tidak informasikan kepada kita dan yang Allah jaga kerahasiaannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada satu hadis yang menunjukkan dalil itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Satu doa mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita sebagai pembuka doa agar doa kita didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Allahumma ya Allah, as'aluka, aku minta kepadamu, bikulli ismin indaka sammaita bihi nafsak, dengan setiap nama yang engkau berikan nama itu untuk dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau setiap nama yang engkau turunkan dalam kitab-kitabmu, au 'allamtahu ahadan minal khalqin, atau yang engkau ajarkan untuk setiap hamba atau salah satu hamba dari hambamu. Dan lafaz yang keempat disebutkan, au istaktsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang engkau rahasiakan dalam ilmul ghaib yang hanya engkau yang mengetahuinya. Bapak Ibu, hadis ini jelas ada nama yang Allah beritahukan kepada kita. Ada nama yang Allah turunkan dalam kitab-kitab, khususnya dalam Al-Quran. Ada nama yang diajarkan kepada hambanya. Ada nama yang dirahasiakan oleh Allah. Maka ketika kita ditanya berapakah Al-Asma'ul Husna, Al-Asma'ul Husna yang Allah izinkan untuk kita mengetahuinya hanya 99. Tapi ada jumlah yang tiada hingga yang Allah tidak beritahukan kepada kita. Allah simpan kerahasiaannya dan Allah hanyalah Dia yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu harus masuk dalam keimanan dan keyakinan kita sebagaimana hadis-hadis tersebut disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka siapapun yang mengucapkan kata Allah, maka konsekuensi iman itu harus mengikuti lafaz Allah yang kita ucapkan. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.